A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, adik-adik semuanya, sahabatku. Sahabatku. Ya. Siapa aku? Aku rajin mengaji. Aku rajin. Aku rajin. Allahu Akbar. Ya, saya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pelajaran al-akhlaq lil banin. Pelajaran akhlak. Ya. Sekarang judulnya adalah al-waladul muti'. Anak yang taat. Nah, taat ke siapa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada orang tua. Ya, itu. Nah, gimana nih? Gimana sih anak yang taat itu? Apakah dia ketika mendengar pengajian bercanda? Apakah dia ketika mendengar pengajian fokus? Enggak gini santai gitu kayak di warteg? Enggak gitu kan ya? Ya. Untuk judulnya adalah al-waladul muti'. Anak yang taat itu gimana sih? Kita dengarkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul muti', anak yang taat. Ya. Anak yang taat ini diceritakan namanya adalah Hasan. Ya. Hasan. Hasanun waladun muti'un. Hasan adalah anak yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada ustaz, dan taat kepada kebaikan semuanya. Gimana sih Ahmad ini? Ahmad ini yusalli kulla yaumin as-salawatil khamsa fi awqatiha. Nah, Ahmad ini setiap hari selalu melaksanakan sholat. Berapa kali dalam sehari sholat yang wajib? 5 waktu. Nah, Ahmad ini adalah anak yang taat dan dia selalu melaksanakan ibadah sholat setiap hari 5 waktu. Pertama subuh lagi. Ya, 5 waktu. Kalau ada orang yang nggak sholat 5 waktu, cuman sholat maghrib aja, berarti dia tidak taat. Nah, Hasan itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Paham semuanya? Lanjut. Wa yuwazibu 'alal huduri fil madrasah, dan juga rajin selalu hadir ke sekolah. Nah, tapi kan sekarang, perhatikan semuanya. Sekarang itu sekolahnya kan sekarang kita nggak sekolah ke sekolahan, tapi belajarnya di rumah. Oleh karena itu, ketika ada tugas dari Pak Guru, dikerjakan. Ini mah ada tugas, tapi terang ngajakan. Siapa yang suka ngajakan tugas dari Pak Guru? Nah, yang belum ini awas. Ketika ada tugas dari Pak Guru, kerjakan. Bukan dikerjain, kasihan tugas dikerjain. Tapi kerjakan. Oke. Jadi selalu hadir, ya. Selalu hadir ke sekolahan. Wa ala qiraatil Quran, dan juga Hasan ini, anak yang taat ini, selalu baca Quran. Ya, suka baca Quran. Suka baca Quran enggak? Nah, suka baca Quran? Suka baca Quran? Ya suka. Subuh-subuh ngaji, baca Quran sama-sama. Maghrib ngaji. Di sekolahan, kalau lagi sekolahan ngaji juga. Nah, itu adalah anak yang taat. Al-waladul muti namanya. Lanjut. Wa mutola'ati durus fil bait, dan juga kalau misalnya nanti sekolahan udah normal lagi, itu belajarnya kan di sekolahan nih misalnya. Ketika nyampe di rumah, itu dia mempelajari lagi.
Belajar di sekolah, di rumah ngapain biasanya? Hah? HP kan? Bagusnya itu seharusnya ketika belajar di sekolahan itu nanti di rumah dibaca-baca lagi pelajarannya. Di sekolahan belajar tentang Al-Quran hadis. Tentang hadis misalnya. Nah di rumah tuh jangan sampai pulang sekolah tasnya dilempar, tapi di rumah itu dipelajari lagi, dibaca lagi. Oh ini ternyata hadis tentang berbakti kepada orang tua. Dibaca-baca lagi. Ada nggak yang suka gitu? Ada nggak? Ayo. Oh pernah sekali. Paling kita mah kebanyakan mempelajari itu kalau mau ujian. Bagusnya sekolah itu belajar itu bukan untuk ujian tapi belajar untuk belajar. Ya, Arwi? Bar? Siap. Lanjut. Walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu wa asatidatuhu wa jami'un nas. Nah, orang yang taat, ya ini lihat nih. Orang yang taat itu pasti disukai sama ayahnya, sama ibunya, sama guru-gurunya, dan seluruh manusia. Coba sekarang, kalau di sekolahan kita bandel, kira-kira disayang nggak sama guru? Nggak. Kalau kita bandel, disayang nggak sama orang tua? Nggak. Kalau kita misalnya di sekolahan jarang ngerjain PR, sama guru disayang nggak? Nggak. Kalau misalnya kita di kampung ini aja misalnya, ada tanaman orang lain dihancurin, ada sawah orang lain dihancurin, diacak-acak. Kira-kira orang suka nggak? Nah, orang yang muti, orang yang taat itu, dia pasti dicintai oleh semua orang. Pengennya dicintai atau dibenci? Dicintai, ya. Dicintai sama orang-orang. Disayangi, bukan dicintai aja. Disayangi, ya, gitu. Jadi orang yang taat itu pasti dicintai sama disayangi, gitu. Dan juga kalau misalnya nih lagi pengajian, cek Aipal teh, jangan berisik, masih ada yang ngobrol. Jangan bercanda, masih bercanda. Itu kira-kira Aipal sayang nggak? Enggak. Itu pasti orang yang berisik sama Aipal ditegur nggak? Ditegur. Pernah nggak Aipal misalnya negur siapa? Akbar, jangan berisik. Pernah nggak? Karena Akbar di pengajian diem terus. Taat Akbar, dia ngaji. Coba yang sering Aipal marahin siapa di sini? Yang suka bercanda siapa? Jenal misalnya. Jenal diam. Jenal jangan gini. Jenal perhatikan. Jenal jangan berisik. Kan gitu ya? Nah, tapi insya Allah kita doakan Jenal menjadi anak yang pintar, bager, soleh. Gitu. Ya, amin ya robbal. Sahabatku. Jadi apa kuncinya kalau kita ingin dicintai? Harus menjadi anak yang taat, menjadi anak yang baik. Lanjut. Wa min adatihi idza arada naum. Nah, ini tanda-tanda orang yang taat. Tanda-tanda anak yang taat, yang baik itu apa? Ini kebiasaan Hasan. Kebiasaan Hasan Aden, perhatikan. Kebiasaan Hasan ketika Hasan mau tidur, apa yang dibaca? Ayyadhkurullah. Hasan berzikir. Ya, Hasan berzikir ketika mau tidur. Kemudian wa yashkuruhu ala an hafidhahu tula yaumihi, dan bersyukur kepada Allah yang telah menjaga Hasan selama kegiatan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, Hasan bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan Hasan alhamdulillah tidak ada yang mengganggu. Nah, berarti Hasan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kayak gitu, Hasan sebagai anak yang taat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari apa? Minal bala'i wal adza, dari bencana dan gangguan. Jadi kita mau tidur. Jadi kalau kita mau tidur, sini Satria. Sini sambil Aipal sini. Sini. Nah, sini. Ini ya, perhatiin ya. Oke. Jadi Hasan itu kalau mau tidur dia berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah. Kalau kita tidur ngapain?
Enggak, kalau tidur misalnya megang HP dulu kan, HP, wow. Langsung tidur gitu kan. Nah. Tapi Korista, wow, ini nyalahin. Ya udah, Satria dengerin. Jadi jadi kebiasaan Hasan sebagai anak yang taat itu adalah ketika dia mau tidur berzikir kepada Allah dan bersyukur atas nikmat karena hari itu Allah jaga Hasan minal bala dari bencana dan juga gangguan. Kemudian summa yaqulu, kemudian Hasan sebelum tidur membaca doa. Apa doanya? Ini doanya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Coba sama-sama kita baca. iPad dulu ya, iPad dulu. Oke, kita baca sama-sama. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lagi. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itu kebiasaan Hasan sebelum tidur berzikir, bersyukur dan memulai dengan tidurnya dengan Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian wa idza qama min naumihi. Nah, kan Hasan tadi tidur, ya. Kebiasaan Hasan kalau mau tidur baca doa. Kemudian ketika bangun tidur, apa yang Hasan lakukan? Yashkurullaha ala ni'matin naum. Bersyukur kepada Allah atas nikmat tidur. Kalau tidur itu nikmat gak tidur? Tidur nih capek misalnya Febri abis nyangkul, wah, ya, Febri abis nyangkul, Aden abis ngoret, soy, ya, Alwi abis mancing, Akbar abis apa bang? Oh, Akbar abis ini misalnya ngurak, ya, kan capek tuh, lapar, capek, habis makan langsung istirahat sebentar terus tidur. Itu nikmat gak? Nikmat. Nah, tidur itu nikmat, berarti kita harus bersyukur. Coba bayangkan, contohnya kalau orang-orang yang sakit itu gak bisa tidur, ya. Coba lihat orang-orang tua, ya, orang-orang tua, coba yang lagi sakit, mah bisa tidur gak? Pasti gak bisa tidur kalau yang sakit itu. Nah, kita yang sehat bisa tidur, berarti kita harus bersyukur. Tapi tidur juga bukan tidur di pengajian kayak Aden, ya. Jadi tidur itu adalah nikmat, dan nikmat itu harus disyukuri. Nah, jadi ketika sekarang kalau kita bangun tidur, maka ketika bangun tidur, alhamdulillah, bersyukur kita bisa bangun lagi. Dan apa doanya kalau bangun tidur? Nah, Hasan ketika bangun tidur dia baca doa, alhamdulillahilladzi ahyamna ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba sama-sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Paham? Paham dong? Sahabatku. Nah, itu jadi kebiasaan pertama tadi kalau mau tidur baca zikir, kemudian bersyukur dan membaca doa. Ketika bangun juga bersyukur lagi dan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu, ya. Selanjutnya, apa sih kebiasaan lain? Kebiasaan yang lain adalah kebiasaan Hasan sebagai anak yang sebagai anak yang taat adalah wa min adatihi aidan idza akala. Kalau Hasan mau makan itu pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ya, makan itu biasakan makan minum pakai tangan kanan. Ya. Jangan pakai tangan apalagi makan pakai kaki, gak boleh itu. Tapi ingat ya, makan itu harus pakai tangan kanan dan tangan kanan sendiri. Jangan sampai pinjam tangan orang, plok gitu, nggak boleh ya. Ya, gitu. Nah, kemudian Hasan ini sebagai anak yang taat kalau misalnya mau makan
Dia selalu membaca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Udah cukup. Ya. Atau juga ya. Jadi Hasan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga kita tambahkan Allahumma barik lana rojaktana wa qina azaban nar. Nah gitu. Hafal gak doanya? Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azaban nar. Kemudian wa idza faraga minhu, kalau misalnya udah selesai makan, apa yang dilakukan oleh oleh Hasan? Hasan adalah yang dilakukan oleh Hasan adalah yashkurullaha ala ni'amihil akli. Hasan selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah bisa makan. Coba tadi Akbar makan sama apa tadi? Sama apa? Ikan. Satria makan sama apa tadi? Makan sama beca. Sama beca. Pizza. Oh pizza. Oh pizza. Jenal makan sama apa tadi? Mie. Fadil sama apa? Nog. Fadil makan sama nog katanya ya. Sama telur ya. Nah, itu pas makan nikmat gak? Nikmat. Coba kalau lagi sakit. Kalau lagi sakit makan enak gak? Kemarin Fadil lah sakit. Pas lagi sakit, Fadil makan enak gak? Enggak kan? Ih pahit, makan tuh pahit karena lagi sakit. Coba kalau lagi sehat. Makanya ketika lagi sehat, pas makan baca bismillah dan juga bersyukur kepada Allah sudah dikasih makan. Lanjut. Kemudian setelah selesai makan bersyukur. Jadi Hasan itu bersyukur sudah dikasih makan. Li'annahu ya'lamu anallahu wallazi awjadaha lahu ta'am. Karena Allah lah pemberi rezeki, karena Allah lah yang memberikan makanan. Hakikatnya yang memberikan makanan rezeki kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, kemudian Hasan berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kalau misalnya terlalu panjang, cukup alhamdulillahirabbil alamin. Tapi lebih baik dibaca yang lengkap. Coba kita sama baca-baca. Coba kita baca sama-sama. Oke, coba kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah begitu. Jadi beginilah ketika kita mendapatkan nikmat, ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebiasaannya Hasan sebagai anak yang taat itu harus kita contoh, karena ini adalah perintah agama, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan di antara kebiasaannya Hasan kalau mau tidur apa tadi? Berzikir, bersyukur, dan berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian juga ketika bangun tidur Hasan juga bersyukur dan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika mau makan juga Hasan berdoa bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ditambahin, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Setelah makan, bersyukur dan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Paham belum? Dan juga banyak sebenarnya kegiatan anak-anak yang taat itu, anak yang muti itu
Juga salah satunya tadi disebutkan kan ya, sholat 5 waktu, datang ke sekolah belajar, rajin membaca Al-Quran. Dan ingat, setiap mau memulai kegiatan apapun, misalnya mau berangkat sekolah, mau kemana-mana pun, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat sekolah, Bismillah. Mau misalnya main ke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa lagi? Mau minum, Bismillah. Semuanya Bismillah. Mulailah dengan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitu ya, paham belum? Ya udah, paham? Paham? Ya. Ya. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku. Sahabatku. Siapa aku?